Halo YouTube, kita ketemu lagi. Sudah lama nggak upload video ya. Hari ini tanggal 29 Agustus 2021, hari Minggu. Kebetulan saya punya waktu untuk upload video ini. Jadi seperti yang teman-teman sudah pernah lihat di video sebelumnya, kalau memang pernah nonton, saya pernah pasang solar panel 1,4 kilowatt peak ya, 1400 watt puncak. Jadi hari ini saya mau tampilkan selama setahun saya pemakaian solar panel tersebut, berapa energi yang sudah pernah dihasilkan dan kira-kira savingnya berapa sih, atau kalau diuangkan berapa nilainya. Jadi di depan kita ini sudah ada catatan saya selama setahun ya. Ini formatnya seperti ini. Sudah pernah ditampilkan di video sebelumnya juga. Saya pasang ini dari tanggal 7 Mei pertama kali pencatatan sampai terakhir saya catat sebelum berhenti nyatet itu di 7 Juni. Saya akan ambil data dari tanggal 7 Mei sampai 2020 sampai akhir Mei 2021. Jadi kira-kira setahun. Saya harapkan dengan catatan atau dengan data selama setahun tersebut bisa memberikan gambaran kira-kira berapa sih penghematan yang saya bisa lakukan, berapa nilai uang yang bisa saya dapat dengan melakukan pemasangan ini, dan dibandingkan dengan investasinya secara cepat coba kita lihat nanti berapa lama payback periodnya ya. Jadi dari tanggal 7 Mei ini sudah dipasang. Yang kolom di sebelah kanan tanggal ini adalah energi yang dihasilkan atau kilowatt hour satuannya. Bisa watt hour, bisa kilowatt hour, artinya energi yang saya bisa generate atau saya bisa tampilkan, bisa hasilkan dari solar panelnya. Kemudian dari setiap hari pemakaian tersebut, tiap harinya itu ada daya maksimum yang bisa dihasilkan berapa banyak gitu ya. Max power dalam satuannya kilowatt. Lalu di sebelah kanan ini adalah peak hour, nih cuma perhitungan buat memberikan gambaran aja. Angka ini didapatkan dari daya atau kapasitas solar panelnya 1400 watt dibagi dengan energi yang dihasilkan. Atau terbalik, energi yang dihasilkan dibagi dengan daya solar panel yang terpasang. Jadi kalau kita contohnya satu hari dapat 4,83 kWh, maka itu setara dengan kita dapat daya maksimum 1400 watt selama 3,45 jam dalam hari itu ya. Lalu di sini kumulatif ini ya biasa. Jadi saya cuma jumlahkan dari hari ke hari sampai nanti akhir bulan. Jadi dalam satu bulan itu dapat 110 kWh. Ini contohnya di bulan Mei. Mulai dari 7 Mei sampai 31 Mei. Di Juni juga sudah ada catatannya. Saya catat terus sampai 1 tahun ya. Setelah 1 tahun itu sampai di Juni 2021. Tapi kita nanti akan pakai data cuma sampai 31 Mei aja. Oke, kita lihat contohnya ya. Dalam bulan Mei 2020 tahun lalu itu dapat 110 kWh. Kalau saya langsung kalikan dengan tarif PLN dari website PLN saat ini, untuk kelas rumah saya 3.500 volt ampere, itu kategorinya R2 kalau nggak salah, itu 1.444,7 rupiah per kilowatt hour. Jadi kira-kira 110 kWh di bulan Mei saya menghasilkan
atau bisa menghemat Rp159.000 dari listrik yang dihasilkan. Di bulan kemudian, di bulan berikutnya 121 kWh bisa dapat savingnya 176.000. Lalu berikutnya lagi 134 kWh, dalam rupiah sekitar 194.000 ya. Jadi kalau untuk rata-ratanya bulan Mei itu 4,42 kWh, 4,06, 4,342, 4,5, di September 4,5, lalu mulai turun nih karena mulai masuk musim hujan 3,8 kWh, lalu November 3,5, Desember juga masih di angka 3, 3,8, Januari ini paling parah kayaknya 3,04 kWh rata-rata per hari. Kemudian naik lagi sedikit di Februari 3,9, Maret 4,2, April 4,1, Mei di 3,1. Nah, saya coba bikinin grafiknya untuk kasih gambaran secara lebih visual ya. Ini adalah kilowatt hour energi yang dihasilkan, sumbu Y-nya ya. Kemudian aksis X-nya itu hari. Nah, ini adalah energi yang kita dapat per harinya. Jadi kalau kita lihat di sini paling tinggi itu kita dapat di titik ini 6,629 kWh pada tanggal 25 Agustus tahun lalu. Paling rendah kita dapat di sini hanya 0,63 kWh, hanya 630 Wh pada bulan Januari. Jadi itu memang lagi deras-derasnya hujan ya, banyak-banyaknya hujan. Kalau kita bikin kurvanya kilowatt-hour atau energi yang didapat per bulannya rata-rata itu kira-kira seperti ini. Jadi kita naik turun lalu akan mulai naik lagi. Di Mei ini sebenarnya saya harapkan bisa naik lagi, tapi ternyata malah turun banget ya. Jadi memang cuaca dan iklim kita udah agak polanya nggak sama lagi gitu. Oke, ini video singkat aja. Jadi ini selama 1 tahun saya total menghasilkan 1.549 kWh. Jadi dari datanya 390 hari, dari tanggal berapa tadi? Tanggal 7 Mei sampai 31 Mei tahun ini. 7 Mei tahun lalu sampai 31 Mei tahun ini. Itu 390 hari data. Total yang dihasilkan energinya 1.549 kWh, 1,5 megawatt-hour. Lumayan ya. Kalau dilihat per harinya rata-rata 3,97 kWh per day, atau average peak hour-nya itu 2,84 jam, setara daya maksimum per harinya. Untuk uang saya sendiri yang sudah dihasilkan selama 1 tahun atau penghematan 1 tahun itu sekitar 2,2 juta rupiah. Jadi sebenarnya nilai ini lumayan, tapi kalau kita bicara mengenai investasi ya, pemilihan investasi atau penentuan investasi sebenarnya nggak terlalu menarik, karena kalau nggak salah kemarin itu biaya investasinya kalau hanya untuk solar panel dan kWh meter itu 26 juta kira-kira. Sekarang saya nggak tahu nilai berapa. Jadi kita bagi cepet aja, 26 juta dibagi, ini pendekatan aja ya, dibagi savingnya, maka kita punya payback period sekitar 11 tahun. Kelihatan lama, tapi kalau untuk ini menurut saya pribadi, kalau untuk pemakaian rumah yang kita nggak perlu cepat-cepat dapetin payback period ya, dapetin balik modal gitu, saya pikir kita kan tinggal di rumah bisa sampai 20-30 tahun, bahkan mungkin lebih. Jadi kalau 11 tahun kita udah balik modal dan sesudahnya kita hanya dapat keuntungan terus, saya rasa ini cukup menarik sih.
begitu. Jadi ini kesimpulannya, payback period 11 tahun, 11-12 tahun, saya dapat saving setahun tuh 2,2 juta kira-kira. Lalu energi total yang dihasilkan selama setahun 1,5 megawatt hour. Dengan data 390 hari, average per day-nya dapat 3,97 kilowatt hour per day, hampir 4 kilowatt hour per day. Oke, itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan update lagi karena saya rencananya mau nambah. Kebetulan akan pindah rumah, mau nambah solar panel lagi sehingga menjadi total sekitar hampir 3 watt peak, 2,9 something gitu. Nanti saya akan update lagi. Saya akan coba ambil data lagi mungkin selama setahun atau berapa bulan, nanti saya akan share ke teman-teman sekalian. Itu saja dari saya. Semoga informasi ini bisa berguna. So, thanks for watching and have a great life.